Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Elvina Cahyani dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 24. Di sini saya akan menyetorkan hafalan saya tentang nama-nama bakteri dan peranannya. Bakteri yang merugikan manusia yaitu Clostridium botulinum menyebabkan keracunan makanan atau botulisme. Clostridium tetani menyebabkan titanus atau kejang otot. Bordetella pertussis menyebabkan batuk rejan. Treponema pallidum pertenue menyebabkan penyakit frambosia. Treponema pallidum menyebabkan penyakit kelamin, sifilis. Neisseria gonorrhoeae menyebabkan kencing nanah pada wanita dan laki-laki. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit paru-paru atau TBC. Mycobacteria lepra menyebabkan penyakit lepra. Coxiella burnetii menyebabkan demam. Penularan melalui hewan ternak dan udara. Lalu yang ke-10 yaitu Corynebacterium diphtheria menyebabkan penyakit difteri. Vibrio parahemolyticus menyebabkan demam, diare, muntah, dan kejang perut setelah memakan ikan laut yang terkontaminasi. Vibrio corellae menyebabkan penyakit korela atau muntaber. Staphylococcus aureus menyebabkan keracunan makanan dan infeksi kulit. Chlamydia trachomatis menyebabkan kerusakan mata dan kebutaan. Francisella tularensis menyebabkan penyakit tularemia. Streptococcus mutans menyebabkan karies atau gigi berlubang. Streptococcus pneumonia menyebabkan pneumonia. Propionibacterium acnes menyebabkan jerawat. Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi menyebabkan demam tifoid dan pendarahan usus. 20 yaitu Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi dan manusia. 21 Pseudomonas solonacreum menyebabkan penyakit pada tanaman terong, tomat, dan cabai. Agrobacterium tumefaciens menyebabkan tumor Krogel. 23 yaitu Candidatus liberibacterium asiaticus menyebabkan penyakit CVPD. Bakteri yang menguntungkan manusia yang pertama yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem, yaitu semua jenis bakteri saproba di tanah, air tawar, dan air laut berfungsi menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Dan bakteri Rhizobium leguminosarum mengikat nitrogen dari udara, menyuburkan tanah, dan hidup bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan. Dan yang ketiga, Azotobacter trochonum dan Clostridium pasteuranium berfungsi mengikat nitrogen dalam tanah dan menyuburkan tanah. Nitrococcus dan Nithosomonas berfungsi mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan membantu menyuburkan tanah. Nitrotobacter mengoksidasi nitrit menjadi nitrat, menyuburkan tanah. Clostridium buturium berfungsi mengolah limbah organik. Pseudomonas aeruginosa berfungsi memperbaiki kualitas tanah yang tercemar. Yang kedua, bakteri yang membantu pencernaan makanan, yaitu Escherichia coli, berfungsi membusukkan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. Aerobacter aerogenes berfungsi saproba di dalam usus besar vertebrata. Bakteri yang membuat jenis makanan dan minuman baru, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, berfungsi membuat yogurt dan bahan susu. Streptococcus lactis membuat kefir dari bahan susu. Streptococcus tremoris dan Lactobacillus casei membuat keju dari bahan susu. Lactobacillus brevis membuat asinan buah-buahan dan sayuran. Acobacter acetigluconobacter membuat asam cuka dari alkohol. Pediococcus cerevisiae membuat sosis dari daging. Acetobacter xylinum membuat nata de coco dari air kelapa. Acetobacter pasteurinus membuat nata de soya dari air sisa pembuatan tahu dan tempe. Proponibacterium shermani menghasilkan asam lemak mengeraskan keju.
Corynebacterium glutamicum, dan Brevibacterium flavum memproduksi asam amino untuk membuat MSG. Bakteri yang membuat obat-obatan, antibiotik, vitamin, dan enzim yaitu Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin. Streptomyces rhinosus menghasilkan antibiotik tetrasiklin. Streptomyces venezuelae menghasilkan antibiotik chlorphenicol. Streptomyces aurefaciens menghasilkan antibiotik auremycin. Bacillus polymyxia menghasilkan antibiotik polimin B. Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik bastirasin dan subtilin untuk mengobati infeksi bakteri gram positif. Pseudomonas dentrificans menghasilkan vitamin B12. Proponibacterium shermani menghasilkan vitamin B12. Agrobacterium tumefaciens menyebabkan crown gel, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai vektor dalam rekayasa gen. Clostridium acetobutylicum membuat aseton dan butanol. Strain bakteri hasil rekayasa gen membuat enzim, vitamin, dan hormon. Bakteri membunuh serangga dan hama yaitu Bacillus thuringiensis, Bacillus popliae, Bacillus papercus, Pneubacillus lephra, Bacillus letmobrus membunuh larva serangga hama tanaman untuk inseksida komersial. Bakteri penghasil biogas yaitu Methanobacterium menghasilkan gas metana dari bahan sampah dan kotoran hewan ternak. Bakteri industri logam yaitu Tolibacillus ferrooxidans memisahkan tembaga dari bijinya. Sekian hafalan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.